Ya, selamat pagi menjelang siang. Kami perwakilan dari SKCK dari Karanganyar dalam rangka kunjungan edukasi tentang dunia cetak dan sablon. Cetak segala macam urusan cetak lah ya. Ini di SMK 8 Surakarta. Oke, nggak usah basa-basi lagi ya guys, kita langsung gasken ke TKP-nya, kita praktekin anak-anaknya. Oke? Oke teman-teman, kita udah di SMK 8 Surakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Arif. Ini sebenarnya tujuannya apa sih Mas kok wirawiri kayak orang digawean wae ya toh, wirawiri rono praktek neng kene. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya jelas ingin memberikan manfaat pada teman-teman yang memang belum tahu dunia sablon, karena kan kita kan di komunitas yang memang bergerak di dunia sablon, advertising dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin itu komunitas ini memberikan manfaat gitu, tidak hanya sebatas punya komunitas tapi tidak ada kegiatan gitu Mas. Iya. Ya. Terus kadang kan kita kan pesimis ya, kayak wirawiri rono imbal baliknya apa sih sebenarnya buat kita gitu loh. Cara cara materi kan kita nggak imbal baliknya nggak ada ya. Ini kan murni sosial ya, kalau betul. dibilang seperti itu. Gimana Ya yang jelas satu, kita memberikan sebanyak-banyaknya manfaat. Nah, nanti kan kalau kita sudah menyebar banyak manfaat, pasti sesuatu saat nanti kita akan panen, baik itu panen kebaikan, panen pahala, atau nanti akan pada ujungnya ya panen pundi-pundi gitu. Harapan kita kan seperti itu. Jadi kita memberikan manfaat dulu ke banyak orang, mengenalkan komunitas kita bahwa kita itu punya komunitas yang memang bergerak di bidang ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul saja, tapi memang ada manfaat gitu. Tapi ini murni untuk skak ya, bukan istilahnya individu. Oh kayak ngumpul kayak enggak seperti itu ya. Enggak, kami selalu membawa nama skak karena sebisa mungkin kita bisa mengenalkan ke masyarakat umum itu bahwa di Karanganyar khususnya itu ada komunitas yang memang bergerak di bidang itu, dan kita pengen membesarkan nama itu. Nah ini manfaatnya untuk teman-teman, bukan untuk pribadi masing-masing brand itu, enggak. Kita untuk teman-teman, karena kami juga membawanya kan bukan atas nama, umpamanya dengan Mas Kino, umpamanya Aspirasi, Mas Dedi dengan Wik-Wik, atau Iqbal dengan Aneka Reka, enggak. Tapi memang kita membawa nama sekak untuk kebersamaan gitu. Oke, mungkin pesannya buat teman-teman yang belum bisa ikut ini. Ya pesannya bagi teman-teman yang belum bisa hadir, dukung saja, doakan saja, pokoknya bareng-bareng kita akan masuk dalam komunitas yang dimana komunitas ini untuk kebersamaan. Jadi jangan ada sekat-sekat gitu, jangan ada kotak-kotak bahwa kayak sing aktif kayak enggak. Tapi ayo kita bareng-bareng seguyung, kita berikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk bekal kita berbisnis, bekal kita beribadah, bekal kita untuk hidup gitu. Semangat teman-teman, jangan lupa dukung terus. Oke, kita langsung praktek aja karena udah siap. Di sini kita perwakilan dari SKCK, itu komunitas sablon cetak dari Karanganyar ya, mau memberikan edukasi pengenalan tentang dunia cetak. Sekarang saya mau tanya, kalian tahu desain nggak? Udah ada yang pernah bikin desain? Nah, macam jenis desain, dan itu kan kalian belum pernah aplikasi kan selama ini, baru desain kan. Nah, sekarang kita mengenal namanya sablon manual. Sablon manual tuh butuh alat kan, alat bantu. Ini papan sablon satu, terus bahan-bahan. Nanti kita kenalin satu-satu. Kalau kebutuhan cetak untuk kaos manual harus pakai screen, namanya screen sablon. Udah tahu semua kan? Ya, tapi udah belum praktek. Nah, sekarang kita belajar praktek. Ya. Desainnya udah ada, dan punya desain. Mau tulisan atau apa? Nah, nanti disiapin ya. Ini kenalin bahan-bahannya dulu sama Mr. Arif. Kalau saya Dendi ya.
Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk buka bersama, belajar bersama. Nah, kami dari komunitas Sekak. Sekak itu kepanjangannya sablon, K itu apa Pak? Konveksi, advertising, cetak dari Karanganyar. Jadi lingkupnya itu Solo Raya, termasuk bagian di sini kita masuk di wilayah Surakarta. Terima kasih sudah menerima kami untuk ikut berbagi ilmu. Nah, kita pengenalan dulu sebelum kita masuk ke tahap praktek. Ini namanya screen, ukurannya 60-40. Dia pakai T55. Jadi untuk kain itu sendiri, nanti untuk plastik juga sendiri, untuk kertas juga sendiri. Ini untuk yang jenis kaos. Nah, screen ini. Screen itu banyak sekali ragamnya. Bisa dari kayu, bisa dari aluminium, ada juga yang dari besi. Nah, itu banyak sekali. Nah, yang kita bawa itu karena yang efisien, bisa dibikin sendiri kalau mbaknya bisa. Kita pakai yang kayu. Ini namanya screen T55. Terus untuk selanjutnya, screen kalau sudah mau masuk ke tahap film, kita butuh namanya filmnya ini. Ini ada Photosol, obat abdruk tuh namanya. Namanya Photosol TS ini untuk ngabdruk, untuk jadi di screen ini. Udah pernah mencoba belum sebelumnya? Belum ya. Nanti kita aplikasikan. Jadi, itu. Obat abdruk itu ada dua ya, untuk tekstil dan non tekstil, macam plastik itu udah beda. Wah, ada dua jenis. Jangan salah. Kalau mau buat kaos, obat abdruknya non tekstil beda. Nanti kita pakai Photosol TS ini. Nanti kalau umpamanya pengembangannya nanti setelah ini mau praktek, mungkin bisa disiapkan oleh pihak sekolah ini, karena kami belum disediakan dari pihak sekolah, maka kami bawa seadanya. Jadi mungkin bisa untuk dipraktekkan untuk beberapa kali juga bisa. Nah, setelah itu kita butuh namanya penghapus, remove. Jadi kalau umpamanya mau mengganti abdrukan ini untuk diganti menjadi film lain, nanti kita hapus pakai penghapusnya ini. Untuk selanjutnya kita butuh rakel. Mana? Rakel. Rakelnya ukuran yang panjang mana, Pak? Rakel dari sekolahan. Saya butuh untuk yang dua itu. Nanti rakel tuh ada dua macam jenis ya. Satu tumpul, satunya lancip. Nah, itu. Macamnya juga ada banyak, kekerasannya beda-beda, tergantung fungsinya. Jadi macam jenis, dikenalin nanti macam jenis sablonnya. Ada rubber, ada plastisol, ada yang pakai serbuk-serbuk, ada yang lain-lain ada. Nanti bisa di search di Google kalau nggak ada yang tanya. Tadi belajar tuh dari sekolah, dari internet, dan langsung praktek. Gelas cup. Iya, nyari yang cup untuk pakai rubber ini. Terus ada lagi yang namanya plastisol. Ya, nanti juga sama skemanya, cuma nanti ada berbeda. Ini yang kita aplikasikan dulu, nanti masuk ke rubber rubber matsui. Nah, nanti kita pakai yang itu. Terus untuk selanjutnya kita butuh namanya alat untuk film. Jadi karena kita sudah menyediakan alat untuk di sini, karena ada, kalau umpamanya nggak ada kan pakai sinar matahari, cuman kita aplikasikannya untuk pakai yang ini, lebih efisien. Secara waktu juga kita udah jelas, karena nggak perlu nggak perlu melihat cuaca, jadi sudah jelas ada waktunya yang ditentukan. Untuk selanjutnya kita butuh ini mana? Lakban ada, Pak? Lakban, Pak. Lakban putih. Terus, nah, ini rakel lancip. Ya kan, bisa dilihat rakel itu ada dua macam, satu lancip, satu tumpul. Ini mana? Kap. Ya fungsinya sama itu, buat gesut, ya toh. Edikat nggak boleh. Apa? Edikat. Buat apa? Ini nanti film. Tadi jadul kan, pakai klis film. Cetaknya kan di tempat gelap. Pertama nyuci, buka filmnya itu harus gelap. Begitu kena cahaya, rusak dia. Nah, kalian tahu foto jadul nggak? Yang pakai klis film itu.
udah pernah pakai nggak? Nah, iya, itu udah karena zamannya udah beda. Kalian tahun berapa sih? 2000-an ya. Kalau saya kelahirannya tahun 70-an. Anak saya udah kuliah soalnya. Anu Pak, Saya sudah buat desain kaos, kemarin tak suruh buat desain, sudah ada yang buat. Ayo, minta satu untuk itu. Nah, gini aja. Tinggal cetak, gampang dah, bikin tulisan aja. Pengen bikin tulisan apa? Kasih gambar apa yang sewarna. Ayo, ya. Di print. Nah, ini kita anu ora ya. bentar. Anu nanti. Apa? Apa jenis? Isunya berapa? Dua. Sisa anu aja Bang, satu. Apa jenis? Langsung campur saja. Ya tapi kok sih, kok. Kalau gelap kan nggak kelihatan, ya tak terlalu gelap. Minimal ada cahaya tapi nggak terang. Ini cukup, Cukup Pak. Cukup. kurang gelap. Ini udah terlalu terang Cukup. ini, Nanti cantik-cantik dimatiin semua. lampunya aja. Ini ya, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan, maka ini sudah bisa diaplikasikan. Jadi kalau belum dia berubah menjadi warna lain, maka jangan diaplikasikan. Artinya gerah dia soalnya. tidak kurang kaliumnya. Overkapasitas. Hasilnya nggak ngangkat. Nah, dan ini kan harus pakai alat bantu lagi ya untuk balur screen. Oh ya, nanti kita butuh. Itu pakai kartu. Kalau dulu ada yang namanya kartu seluler, yang ada SIM itu kan dulu gede. Nah itu kan limited edition, nggak ada di pasaran. Ada ATM, pakai ATM. Ya toh, ada KTP bekas, pakai KTP bisa. Pakai SIM juga bisa ya? Bisa, tapi yang nggak berlaku. Karena ini ATM saya masih bisa dipakai, pakai kartu yang lama aja. Apa gue? Ya, terus ya. Ini ya, kalian punya handphone kan, punya kartu SIM kan? Dulu beli kartunya segini nggak? Segede ini? Ya. Masih dirawatin nggak? Nah, ini berguna sekali ya. Ini barang bekas paling berguna untuk dunia cetak. Ya. Dan gini, Lihat. Di aplikasi Stargreen. Sebut aja Bang. Tak anu ya, tak nganggo. Pakai torsi. nggak usah. Kursi itu juga bisa. Segini ya. Separuh. Cukup. Ya. Segini ya. Oh. Nah, taruh sini aja. Kadang ini pakai kartu, jadi garis kan. Jadi bekasnya sini, lihat. Nah, ada garis nggak? Iya. Aduh, ayo ada garis kan? Makanya vertikal horizontal. Kalau pakai alat bantunya itu namanya cutter. Tadi ada di mobil, nggak di bawah soalnya. Nah, itu bro, bentar. Ini gue pokoknya ininya Anunya mana? Head dryer. balur rata ya. Head dryernya ada Pak? Apa? Head dryer. Hair dryer. Heeh. Untuk keras kan? Iya. Ini harus merata, nggak boleh tebal tipis. Untuk hasil yang presisi, tegas gitu. Paham? Nah. Boleh ribut nanti ya. Kalau lagi serius, kalau bercanda. Aku sukanya kan juga bercanda. Tolong candain aku dong. Tolong ini ya, sehabis Dryer buat mana, Pak? balur, ini harus Ya, Pak. dicuci. Kalau Ini nggak dryer, Pak. dicuci, Belum nanti ada ini dryer. jadi emosi kan jadi keras, nggak bisa dipakai lagi. Cuci, pakai air di luar. Ngeringinnya. Langsung dicuci. Langsung screen kecil. Cara balurnya ya, kalau nggak pakai ini kan nggak bisa. Nah, kalian kecil. Nanti gini tok, dicampur itu tadi sama kan, secukupnya bisa merata sini. Terus digoyang-goyang, ya dah, digoyang gini supaya ini turun emosi tadi, terus tarik sekali. Udah selesai. Kalau dengan alat bantu selesai. Selesainya mudah. Kalau dengan versi manual segala sesuatu itu sulit. Buat di depan atau desain di belakang untuk satu kaos bisa. Tapi kalau ukurannya A3 ini cuma satu gambar. Jadi itu efisiensi.
Jadi balurnya penuh. Contoh yang satu tadi, ini kan cuman kebutuhannya untuk satu gambar atau satu cetakan kan cukup setengah. Kalau yang penuh gitu dengan desain A4 bisa 2 gambar. Stiker hitam. Ini kan kita belajar untuk satu warna. Nanti mungkin untuk kelanjutannya kita bisa full color atau yang Beberapa warna. raster. Nah, ini untuk kita satu warna. Jelas ini sampai di sini. Jadi pastikan warna kalian apapun tapi dibikin warna gelap. Setelah itu ini kita balur dengan apa ini? Minyak goreng. Pastikan gorengnya minyak baru, jangan minyak apa jenis? Jelantah ya. Bebas, mau minyak bebas, pakai solar juga boleh, yang penting minyak. Jadi tahu fungsinya ini nanti buat apa? Supaya itu kertas itu kalau udah dibalur minyak, dia kan transparan. Ya kan? Cara balurnya juga sama dengan alat bantu. Pakai kartu, boleh. Ini saringan kan, belum buntu. Dan sekarang ini yang udah diadruk ini diketuk udah kayak kendang. Ya kan? Karena dia udah buntu, semua udah tertutup. Kalau ini diketuk, bunyi nggak? Bunyi tapi pelan, nggak nyaring. Kalau dia udah jadi nyaring, kayak senar drum itu loh. Bener kan? Jadi pastikan harus kering betul ya. Karena kalau nggak kering betul, nanti proses abdruknya nggak bisa sempurna. Nah, Pengaplikasiannya pastikan ini jangan sampai terbalik. balik jadi mirror nanti salah. Nah, ininya malah yang di kan tulisan skak nih. Nah, seperti ini. Biar kebaca. Karena dua berarti. Kurang bawah. Kurang. Nanti ini pastikan ya, posisi desain gambar itu harus ada area untuk tintanya. Jadi ada jarak space-nya gini. Minimal berapa senti. Ini kan nanti sini buat tinta soalnya. Sini ya. Dibalik. Salah. Posisinya dibalik. Nah. Nah, ini kurang ya. Terus taruh. Udah kasih minyak lagi. Sama kartunya tadi. Dikit aja. Nah, ini untuk salah satu maju ya cowok cewek, ini untuk perataan biar nggak ada gelembung udara. Ini porsinya sama. Biar dia lengket juga. Iya, ini orang bawa. Papannya enggak orang. Papan. Hah? Bisa. Yang penting desainnya itu udah ketutup rata, nggak ada gelembung ya. Nah sini, kan ya. Di sini kan ini ada gelembung di kertas. Berapa menit itu? Anunya Pak, semprotnya Mas. Pak, semprot burung. Semprotan bisa Pak. Beli nggak apa-apa. Semprotan burung itu loh Pak. Semprotan burung. Keras tekanan. Ini malah agak jauh, malah tekanannya Enggak sekuat Pak, keras semprotan. karena prosesnya tadi ruangannya pencahayaannya. Orang iso bro, lagi iso. Dari semprotan iki lho, sing orane iki lho. Bentar, kalau nggak keras bisa. Tadi gosok-gosok ini nggak apa-apa, selama abdulkannya kering kan tadi. Karena udah kena air lama. Jadi nggak ada semua contoh itu kadang nggak baiknya aja, yang jelek harus. Nah, ini hasilnya yang harus di sablon. Bentar. Jelasin dulu satu-satu. Nah, ini kan papan, ya papan sablon ini namanya. Ini belum ada lem mejanya, jadi nggak bisa rengket.
Terus kita harus kasih, nah itu namanya yang tadi udah diceritain di awal, ini lem meja. Ya toh. Lem meja itu dibalurin rata, ditunggu kering. Untuk menyingkat waktu, ya contoh sampelnya kan kita udah nih, yang udah kita kasih dengan lem meja. Coba satu pegang nih, sini. Kemudian, kamu mau sepuluh. Lengket nggak? Ya tak, lengket. Kalau ini kan belum. Nah, contoh sederhananya ini kaos, kalau dimasukin ke sini, yang belum ada lemnya atau ditumpangin gini, udah ditata, dia kan gerak. Ya gerak kan, nah, misal digesut kan dia gerak. Jadi harus pakai lem meja. Nah, terus ini kan ada yang bocor, ya kan? Ini bolong kan? Harus pakai yang namanya lakban untuk melindungi media cetaknya itu, biar tinta itu nggak belepotan. Cutter kali ya? Iya. Jangan ini aja. Tahu ini namanya apa? Iya. Nah, jadi harus ada kuku ya, satu dipiara buat lepas ini. Sini satu berdiri, cowok cewek biar dekat biar tahu. Ayo buruan, jangan pakai lama. Marah lo ini kalau lama-lama. Nah ini lihat nih, cara masangnya gini. Sekali, set, ya. Terus ini dipotong, bisa pakai alat bantu juga. Udah cukup. Ini sekali. Jangan grogi. Ya, kelihatan sederhana ya. Iya. Ya. Susahnya di mana? Sebentar, Kok sebentar? Gak pakai lama loh. Tegak lurus. Nah, Untuk warna-warna terang, ini khusus warna gelap untuk dasaran. Terus kalau untuk mencampur warna, kita ada namanya pigmen. Pigmen itu untuk tinta. Tinta itu yang harus dicampuri pakainya yang netral. Jadi nanti kalau praktek, ini kan kita tinggal. Ini untuk warna gelap. Umpamanya Putih. warna khusus untuk warna putih saja. Warna kalau sekalian hitam mau dikasih putih maka pakai ini, jangan pakai ini. Jelas sampai di sini? Nah, kalau yang pakai yang warna ini pakainya yang netral. Jadi ada dua jenis ya, white sama netral. Kalau yang netral itu dicampur pigmen apa aja bisa. Mau bikin hitam kasih hitam, mau bikin hijau kasih hijau, biru kasih biru. Ini masuk anunya, tetap. Secukupnya. Up. Dah diaduk sampai benar-benar merata. Udah kelewes. Ini aja. Satu. Oh ya, bilang kalau rakalnya sesuai dengan itu film. Gak masalah. Ngomong itu. Ya. Rakal itu kan ada dua tadi jelasin ya. Ini tumpul sama lancip. Kalau untuk rubber itu tinta basic air. Ini kita bilang tadi basicnya air. Jadi dia bisa kering alami. Kena angin dia sekering. Tapi kalau yang tumpul ini untuk basic minyak, dia kering harus pakai alat bantu yang namanya hot gun dan di finishing pakai hot press. Jadi ini basicnya water base, basic air. Diangin-anginin kering, jemur matahari lebih cepat. Jadi yang water base tuh ada beberapa macam, ada yang medium, dia tuh bukan rubber. Biasa buat kaos promosi toko bangunan itu pakai tinta medium khusus untuk warna-warna cerah, karena dia hanya bisa diaplikasikan ke warna cerah karena basic medium itu gelap tintanya. Ya. Ada yang mau praktek? Coba berdiri satu. Ini kan kita praktek dengan alat seadanya ya.
Ini rakel. Coba satu berdiri, yang paling dekat satu berdiri. Ya, terus. Sebenarnya ya, ini desain tuh ya sesuai dengan rakelnya. Misal desainnya ukuran 27, rakelnya boleh 28, 30. Kalau ini karena praktek dengan keterbatasan alat ya. Ini ukurannya nggak mampu, nah bisa diakalin juga. Jadi bisa ke sini. Nah, kan nggak mampu. Udah. Udah. Oke, street gini aja. Jadi harus ditutup dulu. Pinggir aja. Lagi. Nah, cara nuangnya gitu. Jadi pastikan kalau nyablon itu tangan, baju semua itu bersih. Tangan nggak boleh kotor. Ya, bersih kan. Nah, Ini memang hitam. Cara ininya, cara ngesutnya cara ngesutnya gini, harus ditutup dulu. Nanti desainnya harus ditutup. Rakel ini kan kering ya, dibasahin tinta dulu biar jalannya lancar. Kayak gini. Kan ya toh? Ini ditutup dulu. Nah, tanpa tekanan, yang penting nutup, ya toh? Dan terus atas itu ditarik dia. Nah, gitu. Ya toh? Bentar. Ini kalau sekali gesut, tinta keluarnya kan tipis. Tadi gesut lagi gini supaya membersihkan sisa-sisa tinta yang ada di pola cetaknya tadi. Nah, kita angkat. Nah, beginilah hasilnya. Coba. Ya. Ini bisa dilepas juga. Nah. Ini ya hasil pertama itu satu warna. Gak ngerti. Tahu, cuman ini tadi tanya saya kesini ngapain gitu loh. Nggak apa-apa. Nah, lo rapopo. Terserah Anda. Sampun nih. Belum. Oh, cari. Lu jelasin ke temenmu. Boten. Lu ngapain di sini? Kurang Pak Ari, jadi nanti mohon untuk di apa namanya masih kurangnya jelas ada head dryer sama semprotan tadi untuk itu yang paling Semprotannya malah yang manual ya? ya Karena tekanannya menyesuaikan. saat ini. Mungkin sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Ini tolong dipraktekkan, mungkin teman-teman bisa didampingi oleh Pak Guru. Kami pamit, kami dari Komunitas Sekak mengucapkan banyak terima kasih Setelah atas nyablon, ini harus dicuci juga. Oh ya, ini belum ini. Kalau nggak dicuci, dibersihin tinta-tintanya ini, dia screennya nggak bisa pakai nanti, nggak bisa dipakai ulang karena jadi keras dan dia mati. Dicuci. Harus dicuci. Setelah dicuci, kalau mau dipakai lagi, asal dia tidak bocor, keringan, dipakai lagi bisa. Untuk naik cetak berikutnya bisa. Ada di tukang cuci. Atau gua anak buah aku. Sebentar. Alhamdulillah hari ini telah sukses acara praktek sablon di SMK 8 Solo. Mungkin ada pesan Bang Denny buat teman-teman sekak yang belum bisa hadir. Ya, next time buat rekan-rekan ya kita saling berbagi buat semua ya. Tetap kompak. Bravo, skak. Oke. Dadah.